Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Suhan KPS CT. Kali ini gue mau bawakan 7 tempat yang terkenal dengan mitosnya. Dan 7 tempat ini masih di daerah Jawa Barat. Dan sebelum ke videonya, gue ingatkan lagi kepada kalian untuk share, like, serta subscribe. Dan jangan lupa untuk komen agar gue lebih semangat lagi bikin videonya. Tapi sebelum itu ada yang mau lewat dulu. Bagaimana? Intronya masih tidak berguna. Gue cuma bilang bodoh amat. Karena gue mau bawain berita-berita yang cukup menarik tentang 7 tempat beserta mitos-mitosnya yang masih beredar di masyarakat umumnya. Apa aja itu tempatnya? Mari ke beritanya. Jadi yang pertama itu ada Pulau Kunti yang berada di daerah Ciletu, Pelabuhan Ratu. Jadi kenapa disebut dengan Pulau Kunti? Karena sering terdengar suara tawa atau suara tertawa. Dan suara tertawa itu kalau disangkut pautkan dengan hal mistis, mungkin lebih tepatnya mirip dengan suara kuntilanak. Tapi ini ada penjelasan ilmiahnya, guys. Jadi penjelasan ilmiahnya itu hanya saat badai atau ketinggian air pasang, gelombang di perairan mencapai 4 hingga 5 meter. Gelombang ini menghantam deretan batuan lava di Pulau Kunti yang menyebabkan suara tertawa. Dan mitosnya itu disangkut pautkan dengan keangkeran tempat tersebut yang menjadi tempat bersarangnya makhluk halus seperti kuntilan. Balik lagi, gimana pendapat kalian atau gimana penilaian kalian tentang tempat ini, khususnya untuk kalian yang pernah berkunjung ke Pulau Kunti ini. Yang kedua itu ada Situ Gede. Situ Gede ini yang berletak di kawasan Tasikmalaya. Jadi ada mitos di sana, yaitu ada 2 ikan raksasa yang menjadi mitos di objek wisata, yaitu si Layung dan si Kohkol. Si Layung seekor ikan mas merah berukuran raksasa, sementara si Kohkol adalah ikan delek atau ikan gabus yang berukuran raksasa juga. Jadi menurut ceritanya, si Layung ini muncul ke permukaan air, maka langit di Situ Gede akan muncul lembayung, guys. Langit senja di Situ Gede akan indah dengan warna kuning kemerahan. Saat lembayung terlihat, itu berarti pemancing harus menyudahi kegiatannya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, guys. Biasanya si Layung akan menampakkan diri kepada pemancing yang sompral, guys. Jadi kalau kita misalkan ke tempat-tempat lumayan ada cerita mistisnya atau horornya, guys, ya kita jangan berlaku sompral, guys. Dan untuk mitosnya si Kohkol juga sering membuat perahu atau rakit terbalik karena disundul oleh ikan tersebut. Balik lagi, gimana penilaian kalian, guys, tentang mitos di Situ Gede ini? Yang ketiga ada Batu Goong di Ciamis. Dan di lingkungan Batu Goong ini yang berletak di Lebak atau Kelurahan Ciamis, Kabupaten Ciamis ini, terdapat sebuah batu unik yang dinamai Batu Goong, guys. Batu ini seukuran gamelan kecil, itu tidak bisa dipindahkan, guys, katanya. Jadi batu tersebut berada di kebun bambu tidak jauh dari bantaran sungai Cileur. Disebut Batu Goong karena bentuknya yang menyerupai alat musik gamelan, yaitu goong. Jadi ada mitosnya itu
Jika misalkan dipindahkan, ada petugas dari museum hendak memindahkan batu tersebut karena dinilai unik dan memiliki nilai sejarah. Tapi saat pegawainya menggali, ternyata orang tersebut malah sakit, guys. Jadi batu ini tidak bisa dipindahkan, guys. Dan kalau misalkan berani-berani memindahkan, orang tersebut bakal sakit. Balik lagi ke penilaian kalian, gimana tentang batu goong tersebut? Kalian bisa share di kolom komentar, guys. Jadi ada lagi yang berikutnya itu Cadas Pangeran, guys. Jadi kalau di Jalan Cadas Pangeran itu ada mitos-mitos yang beredar, guys, khususnya sampai sekarang, guys. Jadi ada mitos bahwa kalau kita melewati Jalan Cadas Pangeran itu kita harus menyalakan rokok dan melempar koin, guys, agar kita tidak diganggu oleh penunggu makhluk astral yang ada di sekitar Jalan Cadas Pangeran, guys. Jadi menurut cerita masyarakat setempat, arwah para pekerja paksa dan korban pembunuhan yang mayatnya dibuang di sekitar Cicadas Pangeran serta makhluk halus lain penunggu jalan itu acap kali bergentayangan dan mengganggu para pengguna lain, guys. Balik lagi, gimana penilaian kalian tentang mitos ini? Apakah kalian masih melakukan mitos-mitos ini? Kalian bisa share di kolom komentar ya, guys. Yang kelima itu ada tanjakan Emen. Jadi tanjakan Emen ini kerap kali disangkut pautkan dengan mitos-mitos yang beredar di sana karena seringnya terjadi kecelakaan. Jadi saking seringnya kecelakaan di tanjakan Emen itu, banyak orang-orang menyangkut pautkan dengan kepercayaan yang sudah ada pada tahun 1950-an, guys. Pengendara yang melintas tanjakan Emen biasanya melemparkan sebatang rokok dan menyembunyikan klakson, guys, saat melintas jalan tersebut. Tujuannya agar bisa selamat dari gangguan makhluk halus, guys. Menurut cerita sekitar tahun 1956, ada seorang supir oplet jurusan Lembang Subang yang bernama Taing. Julukan nama Emen melekat kepadanya karena memiliki ketertarikan pada permainan cemen di terminal Mandarin Lembang saat menunggu penumpang. Taing atau Emen tak meninggal di lokasi kejadian saat oplet berpenumpang 12 orang yang dikemudikan mengalami kecelakaan hingga terbakar pada tahun 1950. Ketika itu Emen tengah menarik oplet ke arah Subang. Penumpangnya meninggal di lokasi. Pak Emen meninggal di rumah sakit Ranca Badak, sekarang jadi RSHS. Soal mitos tanjakan Emen, penyebabnya sering terjadi karena kecelakaan, turunan yang panjang, belokan yang curam, dan ketidakhati-hatian yang menjadi pemicu kecelakaan tersebut, guys. Jadi yang berikutnya gua mau bawakan lagi yaitu Nyi Roro Kidul, guys. Mitosnya Nyi Roro Kidul adalah salah satu yang sangat terkenal di Pulau Jawa, termasuk Jawa Barat, guys. Sebagian masyarakat hingga saat ini masih mempercayai Nyi Roro Kidul, guys. Masyarakat Cianjur Selatan yang berada di sepanjang pantai Kabupaten Cianjur adalah sebagian juga melaksanakan ritual penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Perilaku yang diupayakan sebisa mungkin untuk tidak melanggar pantangan Nyi Roro Kidul. Meski perilaku sama, namun tentu ada beberapa perbedaan dalam menanggapi keberadaan sosok penguasa Laut Selatan tersebut. Mitosnya di sana kita tidak boleh memakai baju hijau, guys. Yang ketujuh itu ada tanjakan pengantin yang berada di Garut, guys. Jadi saking seringnya ini tanjakan pengantin terjadi kecelakaan di sana, dan rata-rata yang menjadi korban itu adalah pengantin, guys. Dan menanjak dengan panjang sekitar 700 meter tersebut menyimpan cerita mistis. Warga setempat menjelaskan di tempat tersebut sering terjadi kecelakaan yang menyebabkan pengantin menjadi korban. Seperti pada tahun 2013 ada rombongan pengantin yang mengalami kecelakaan di wilayah tersebut. Akibatnya sepasang pengantin mengalami luka berat.
mitos yang berkembang di lingkungan warga setempat. Untuk menghindari kecelakaan, pasangan pengantin yang akan melewati jalan ini harus turun terlebih dahulu dari kendaraan untuk melewati tanjakan pengantin dengan berjalan kaki, guys. Selain itu, di tempat ini juga sering turun kabut, terutama saat musim penghujan. Jadi kalau misalkan menurut penilaian gue sih ini tempatnya aja, guys, jalannya aja yang terlalu ekstrim dan si pengemudi atau si pengendara kurang hati-hati, guys. Gimana, guys, mitos-mitos yang masih beredar di Jawa Barat ini, khususnya tempat-tempat yang terkenal dengan mitosnya ini, pernah kalian alami atau kalian pernah mendengarnya? Kalian bisa share di kolom komentar. Dan gue ingatkan lagi kepada kalian untuk like, subscribe, serta komen dan share video ini sebanyak-banyaknya, guys, karena gue butuh support dari kalian. Oke, cukup sekian berita yang gue kasih. Semoga kalian terhibur dengan video ini, dan gue Suan KPSJT pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gue ingatkan lagi, mitos itu masih ada, guys. Bye bye.